Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takbir Fitra dari kelas 12 IPS 1. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 4 poin yang diberikan kepada Ibu Guru. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah pengertian konsep kewilayahan dan tata ruang. Jadi, yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian wilayah. Jadi, pengertian wilayah atau region adalah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Dan pada kedua, pengertian perwilayahan. Perwilayahan adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klarifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun non-fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu tata ruang. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sekian jawaban pada nomor 1 tadi. Sekarang saya akan menjelaskan soalan yang kedua. Jelaskan alasan pembagian atas wilayah, provinsi, dan kabupaten. Jadi alasannya terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen kedua pada bab 6 tentang pemerintahan daerah pasal 18 ayat 1 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, wilayah, dan kota, dan tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal ini tersebut menyatakan bahwa provinsi merupakan tingkat pertama dari pembagian wilayah di Indonesia. Dan pada poin yang kedua, kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintahan daerah dan lembaga legislatif sendiri. Setiap kabupaten atau kota terdiri dari beberapa kecamatan atau distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan DPRD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum. Oke, jadi sekian jawaban pada nomor 2 tadi. Sekarang saya akan menjawab soalan yang ketiga, yaitu sebutkan contoh-contoh peruntukan ruang. Jadi contohnya ada 3 poin, yaitu pada poin pertama, pola ruang wilayah nasional. Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dan pada poin kedua, pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dengan rencana tata ruang wilayah nasional. Dan pada poin yang ketiga, pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Jadi itulah jawaban pada nomor 3 tadi. Sekarang saya akan menjawab soalan yang keempat, yaitu tujuan perencanaan wilayah. Jadi tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari
dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang direncanakan baik oleh pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Jadi sekian jawaban singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.